Kelompok 4 akan mempresentasikan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Materi pertama akan dibacakan oleh Dika. Sejarah dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi pertempuran Ali dengan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan adanya golongan tiga, yaitu Khawarij, yang keluar dari barisan Ali. Umat Islam menjadi terpecah menjadi tiga golongan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Pada tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah satu anggota Khawarij. Dengan demikian berakhirlah Khulafaur Rasyidin dan mulai kekuasaan Bani Umayyah. Dalam politik Islam, kekuasaan Bani Umayyah berbentuk pemerintahan yang bersifat demokratis, berubah menjadi monarkial hereditaris atau kerajaan turun-temurun. Hal ini dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyat untuk setiap menyatakan setiap terhadap anaknya Yazid. Peristiwa Takhrim berdasarkan sejarah yang kita pelajari ialah berlaku perebutan kekuasaan antara Ali dan Muawiyah yang membawa mereka ke meja perundingan. Perundingan antara mereka berdua telah diwakili oleh Abu al-Musa Asy'ari bagi pihak Ali, Amr bin As bagi pihak Muawiyah. Kedua perundingan telah setuju untuk mencatat Ali dan Muawiyah. Menurut sejarah lagi, Amr bin al-As dengan kelicikannya mampu memperdayakan Abu Musa, digambarkan sebagai seorang yang lalai dan mudah tertipu. Akibatnya Ali terlepas dari jawatan Islam. Ali terlepas dari jawatan khalifah. Oleh karena itu, peristiwa Tahkim sangat penting dalam sejarah politik negara Islam. Perlu untuk kita menyikap hakikat sebenarnya pada babak-babaknya, di mana peristiwa ini telah disalah-tanggapi dan telah disalah-tafsirkan. Latar belakang lahirnya dinasti Umayyah ialah dalam kondisi dan situasi di tengah terjadinya pertentangan politik antara golongan, yaitu golongan Syiah, golongan Khawarij, golongan Jami'iyah, dan golongan Zubair. Dari pertentangan politik antara golongan itu, kelompok Bani Umayyah dipelopori Muawiyah muncul sebagai pemenangnya, yang selanjutnya berdirilah pemerintahan Daulat Bani Umayyah. Selanjutnya akan dibacakan Erma. Kemajuan yang dicapai oleh dinasti Umayyah. Masa dinasti Umayyah berlangsung selama 91 tahun dengan 14 orang khalifah. Berbagai kemajuan telah diperoleh pada masa dinasti ini. Di bidang administrasi misalnya telah terbentuk berbagai lembaga administrasi pemerintah yang mendukung tambuk kepemimpinan dinasti Umayyah. Banyak kebijakan yang dilakukan pada masa ini, ya antara lain yaitu 1. Pemisah kekuasaan. Terjadi dikotomi antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik. 2. Pembagian wilayah. Wilayah kekuasaan terbagi dalam 10 provinsi, yaitu Syria dan Palestina, Kufah dan Irak, Basrah, Persia, Sijitan, Usrasa, Bahrai, Oman, Najd, dan Yamamah, Hijaz, Karman, India, dan lain-lain. 3. Bidang sosial dan budaya. 4. Bidang seni dan sastra. Yang berkembang hanya seni ukir dan pahat. Terlihat pada kaligrafi berbagai motifnya. Next.
Di samping melakukan ekspansi teritorial, pemerintah dinasti Umayyah juga menaruh perhatian dalam bidang pendidikan. Di antara ilmu yang berkembang pada masa ini adalah satu, ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat. 2. Ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Ubaid bin Syariah Al-Jurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. 3. Ilmu pengetahuan di bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, saraf, dan lain-lain. 4. Bidang filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hukum, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Kok itu lagi tuh termosnya? Ya, perkembangan Robin, mohon maaf, Islam mute dulu ya. pada masa Robin, di-mute dinasti dulu sih. Ulang lagi, Erma. C. Perkembangan dinasti Umayyah. Peninggalan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah ada yang berbentuk fisik seperti bangunan-bangunan, sarana-sarana umum, dan sebagainya, dan non-fisik, intelektual, dan ilmu pengetahuan. Di bawah ini akan dijabarkan beberapa peninggalan yang ada, yaitu sebagai berikut. 1. Perkembangan bangunan berupa fisik. Pada aspek pembangunan fisik banyak dibangun jalan-jalan dan pasar. Bidang pertanian juga dibangun. Irigasi baru diperkenalkan kepada masyarakat Andalusia yang tidak mengenal sebelumnya. Dam-dam, kanal-kanal, saluran sekunder, saluran tersier, dan jembatan-jembatan air yang didirikan. Beberapa kota dibangun, di antaranya kota-kota terkenal sebagai berikut. A. Cordova. Kota ini terletak di sebelah selatan lereng Gunung Sierra de Cordova dan di tepi Sungai Guadalquivir. Sebelum Spanyol ditaklukkan oleh tentara Islam tahun 1117 Masehi, Cordova adalah ibu kota kerajaan Kristen Visigoth sebelum pindah ke Toledo. Pada tahun 756 Masehi, kota ini menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Setelah Bani Umayyah di Damaskus jatuh ke tangan Bani Abbas tahun 750 Masehi. B. Granada terletak di tepi Sungai Genil di kaki Gunung Sierra Nevada, berdekatan dengan pantai laut Mediterranean Laut Tengah. Pada abad 12, Granada menjadi kota terbesar kelima di Spanyol. Kota ini dikelilingi oleh tembok. Struktur penduduknya terdiri atas campuran dari berbagai bangsa, terutama Arab, Berber, dan Spanyol yang menganut 3 agama besar, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Sejak abad ke-13, Granada dipemerintah oleh dinasti Nasrid selama kurang lebih 250 tahun. Pada masa itulah dibangun sebuah istana indah dan megah yang terkenal dengan berarti merah. Granada terkenal dengan tembok dan
Next, Bu. Pada masa itulah dibangun sebuah istana indah megah yang dikenal dengan nama Istana Alhambra yang berarti merah. Granada dikenal dengan tembok dan 20 menara yang mengitarinya. Pada masa pemerintahan Muhammad, Granada mencapai puncak kejayaannya baik dalam arsitektur maupun bidang politik. 2. Perkembangan non-fisik. Kemajuan Islam di Andalusia sangat ditentukan oleh adanya penguasa yang kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan kekuatan umat Islam seperti Rahman al-Dakhil, Bad ar-Rahman al-Wasid, ar-Rahman al-Nasir. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa lainnya yang melopori kegiatan-kegiatan ilmiah. Toleransi beragama ditegakkan oleh para penguasa terhadap orang Kristen dan Yahudi. Disediakan hakim khusus untuk menangani masalah-masalah sesuai dengan agama masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun umat Islam terpecah dalam beberapa kesatuan politik, tetapi mereka dapat bekerja sama dan menyumbangkan kelebihannya masing-masing. B. Kemajuan-kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan dalam masa lebih dari 7 tahun abad kekuasaan Bani Umayyah. Umat Islam telah mencapai kejayaan yang luar biasa sehingga membawa dampak terhadap kemajuan di belahan dunia lainnya. Kemajuan-kemajuan tersebut sebagai berikut: 1. Kemajuan intelektual. 2. Kemajuan di bidang filsafat. Next. Sekian materi yang saya sampaikan, kembali ke moderator. Oke, D. Kemunduran pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah mengalami keruntuhan oleh banyak hal, di antaranya adalah terbaginya kekuasaan ke dalam 2 wilayah. Khalifah Marwan bin Muhammad berkuasa di wilayah semenanjung Tanah Arab, dan Khalifah Yazid bin Umar berkuasa di wilayah Wasit. Tetapi yang paling kuat adalah yang berpusat di semenanjung Tanah Arab, sehingga para pendiri Abbasiyah terus-menerus mengatur strateginya untuk menumbangkan Khalifah Marwan. Dan di antara faktor kemunduran dinasti Umayyah adalah sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek seni. Yang kedua, otoritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan dikalahkan keluarga istana. Yang ketiga, ketidakpuasan golongan Mawali, terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya terhadap perbedaan tingkat sosial. Yang keempat, lemahnya pemerintahan juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian para pemerintah sangat kurang terhadap perkembangan agama. Yang kelima, munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Kesimpulannya, pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi pertempuran Ali dengan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahrim, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan adanya golongan 3, yaitu Khawarij, yang keluar dari barisan ahli umat Islam menjadi terpecah menjadi 3 golongan. 3 golongan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Pada tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Dengan demikian berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan mulai kekuasaan Bani Umayyah dalam semangat politik Islam. Kekuasaan Bani Umayyah terbentuk pemerintahan yang bersifat demokratis, berubah menjadi monarki derivatif, kerajaan turun-temurun.
Hal ini dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Demikian presentasi dari kelompok 4. Jika kurang jelas dari materi kami, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.